Quartararo nantikan balapan yang berbeda. Balapan MotoGP Andalusia memang digelar di lintasan yang serupa dengan seri Spanyol. Namun, Fabio Quartararo meyakini balapan akan berjalan berbeda. Pembalap Petronas Yamaha SRT itu membuka MotoGP 2020 dengan meyakinkan. Quartararo tampil sebagai pemenang balapan perdana di MotoGP Spanyol setelah mendominasi sepanjang akhir pekan dengan menjadi yang tercepat di sesi keseluruhan latihan bebas dan merebut pole position di kualifikasi. Pada balapan di sirkuit Jerez, Quartararo terdepan menyentuh garis finish dengan keunggulan lebih dari 4,5 detik dari Maverick Vinales yang naik podium kedua. MotoGP Andalusia akan menyambut kembali Alex Rins dan Cal Crutchlow yang terpaksa melewatkan MotoGP Spanyol akibat cedera. Juara bertahan Marc Marquez juga akan balapan setelah diizinkan berlaga hanya beberapa hari setelah naik meja bedah akibat kecelakaan hebat di Jerez. Kami akan mengusahakan yang terbaik juga di akhir pekan ini. Balapan kemarin adalah yang pertama selama lebih dari 7 bulan kami tidak melakoni balapan nyata dan itu sungguh berat. Balapan kedua seharusnya akan berbeda, bukan cuma karena Mark kembali, Cal yang sempat absen, sekarang di sini menurutku ini luar biasa. Saya gembira karena mereka kembali ke lintasan, kata Quartararo. Kemenangan di Jerez menjadi yang pertama bagi Quartararo di kelas Premier sejak melakoni debut pada musim 2019. Saat ini tidak ada yang berubah, tapi sudah pasti rasanya luar biasa. Saya tidak merasa tertekan setelah meraih kemenangan pertama saya di MotoGP. Tapi hal pertama yang saya lakukan setelah balapan adalah mencoba memahami detail-detail lebih jauh untuk semakin membuat perbedaan, tutup Quartararo. Marquez hadapi resiko terburuk di MotoGP. Jorge Lorenzo mengingatkan bahwa Marc Marquez menghadapi resiko terburuk dengan mencoba tampil di MotoGP Andalusia. Lorenzo mengakui bahwa Marquez melakukan langkah berani namun penuh resiko dengan mencoba tampil di sesi latihan bebas ketiga MotoGP Andalusia. Saya menduga bahwa kalian juga mengerti bahwa melakukan hal ini penuh resiko. Karena kecelakaan lainnya pada lengan yang baru dioperasi bakal mempunyai konsekuensi. Seperti halnya yang menimpa saya di Jerman. Bahkan bisa jadi lebih buruk karena lengan atau tulang lengan kanan lebih rumit dibandingkan tulang selangka. Hal itu jelas lebih serius. Dari yang saya baca, saraf yang melintasi lengan bisa mudah terdampak akibat cedera, kata Lorenzo. Lorenzo yakin bahwa tekad Marquez untuk balapan di MotoGP Andalusia tak lepas dari gairah besar yang ada di dalam dirinya. Dia punya gairah untuk memenangkan kejuaraan dunia. Bila seorang pembalap tidak mempunyai itu, tentu dia lebih memilih untuk berdiam di rumah. Saya menduga bahwa dia dalam kondisi bagus setelah operasi, karena bila ia masih merasa sakit, tentu dia tak akan diperbolehkan melakukan ini, kata Jorge Lorenzo. Lorenzo yakin sesi latihan bebas ketiga bakal penting bagi Marc Marquez. Setelah menjalani beberapa lap, dia akan mulai mempertimbangkan untuk terus melanjutkan atau tidak. Kenyataan ini tentu mengejutkan karena semua pihak awalnya menduga bakal kembali melihat Marquez di Brno. Bila Marquez terlihat kuat dan lengannya mampu bertahan, dia tentu akan mencoba balapan karena sangat jelas dia ingin kembali memenangkan kejuaraan dunia, kata Lorenzo. Lorenzo sempat mengalami kecelakaan dan patah tulang selangka pada MotoGP Belanda 2013. Lorenzo mengalami cedera tersebut pada hari Kamis, lalu langsung terbang dan menjalani operasi di Barcelona pada malam harinya. Lorenzo kembali ke sirkuit pada hari Jumat dan kemudian berhasil finish di posisi kelima pada saat balapan. Di MotoGP Jerman, Lorenzo mengalami kecelakaan dan harus menjalani operasi tambahan akibat plat yang menopang cedera sebelumnya rusak. Petinggi Yamaha bongkar satu sirkuit yang sulit ditaklukkan timnya. Managing Director Yamaha, Lin Jarvis, menyebut sirkuit Red Bull Ring Austria merupakan lintasan paling sulit ditaklukkan oleh timnya. Tim Yamaha mendapat hasil manis pada gelaran seri perdana MotoGP Spanyol di sirkuit Jerez. Pasalnya, dua pembalapnya, yakni Fabio Quartararo dan Maverick Vinales sukses naik podium. Quartararo menjadi yang jawara di seri MotoGP Spanyol 2020, sementara Vinales finish tepat di belakang rider berjuluk El Diablo itu. Berkaca dari hasil seri perdana, Managing Director Yamaha, Lin Jarvis, percaya pembalapnya bisa menjadi juara dunia.
Jarvis menilai motor Yamaha M1 saat ini cukup kompeten untuk bersaing dalam perebutan juara dunia MotoGP 2020. Jarvis menyebut Yamaha M1 telah berkembang dibanding musim lalu, di mana tim pabrikan asal Jepang itu hanya bisa finish di tempat ketiga atau keempat. Motor bisa dikembangkan, kami bisa lebih cepat dimanapun dan bertarung untuk perebutan gelar, kata Lin Jarvis. Meski begitu, Lin Jarvis mengklaim bahwa motor Yamaha M1 mempunyai kesulitan jika bertanding di salah satu sirkuit. Sirkuit yang dimaksud adalah Red Bull Ring yang berada di Austria. Lintasan balap ini menurut rencana juga menjadi salah satu tempat digelarnya MotoGP 2020, tepatnya di seri MotoGP Austria 2020 yang digelar pada 16 Agustus mendatang. Tetapi itu bisa berubah dari rute ke rute. Kami sadar bahwa Austria misalnya adalah rute yang sangat sulit bagi kami, kata Lin Jarvis. Di sisi lain, Jarvis tak lupa menyinggung kegagalan juara dunia Marc Marquez yang gagal finish di MotoGP Spanyol 2020. Saat itu, pembalap Repsol Honda tersebut terpental dari motornya pada putaran ke-21 dan mengalami cedera patah lengan. Itu adalah balapan yang aneh di mana Marquez sangat cepat, sayangnya dia terpaksa mengakhirinya, tutup Lin Jarvis. Alasan Marc Marquez tak ikut sesi latihan 1 dan 2. Manajer tim Repsol Honda, Alberto Puig, menyatakan bahwa sang rider, Marc Marquez, akan absen dalam sesi latihan bebas pertama dan kedua MotoGP Andalusia di sirkuit Jerez pada Jumat 24 Juli 2020 meski telah dinyatakan fit untuk menjalani pekan balapan kali ini. Marquez diketahui mengalami patah tulang humerus dan lengan atas kanan usai kecelakaan hebat dalam sesi balapan MotoGP Spanyol di trek yang sama pada Minggu 19 Juli 2020 lalu. Pada hari Kamis lalu, Marquez pun memutuskan kembali ke sirkuit Jerez untuk mencoba berpartisipasi di MotoGP Andalusia meski belum benar-benar pulih. Setelah menjalani pemeriksaan di Medical Center sirkuit Jerez, ia pun dinyatakan fit untuk turun lintasan. Meski begitu, dalam rilis resmi tim yang diunggah lewat Twitter, Puig menyatakan bahwa Marquez tak akan ambil bagian dalam sesi latihan bebas 1 dan sesi latihan bebas 2. Sang 8 kali juara dunia baru akan turun lintasan pada sesi latihan bebas ketiga. Puig menjelaskan bahwa setelah menjalani operasi, Marquez menelponnya dan mengabarkan bahwa ia bisa menggerakkan lengannya dengan cukup leluasa dan tak mengalami rasa sakit yang parah. Atas alasan ini, Honda melunak dan mengizinkan Marquez mencoba di sirkuit Jerez. Awalnya, sudah jelas posisi Honda adalah tidak turun dalam balapan ini dan mencoba tampil di Brno. Tapi, usai apa yang kami lihat dan dengar dari Marc dan para dokter yang menyatakan ia fit, kami jadi paham. Ia akan berkendara pada hari Sabtu dan tergantung pada perasaannya, ia akan coba balapan. Tapi, kami memintanya untuk kembali memeriksakan diri terlebih dahulu pada hari Sabtu untuk benar-benar memahami apakah ia berkendara dengan jarak balap. Sejak hari Minggu yang lalu dan sampai hari ini, situasi berkembang begitu cepat dan jujur kami juga terkejut, tulis pernyataan resmi Alberto Puig. Hasil sesi latihan bebas 1 dan 2 MotoGP Andalusia 2020. Peningkatan performa ditunjukkan Yamaha, khususnya Valentino Rossi jelang MotoGP Andalusia 2020. Valentino Rossi yang tercecer pada seri perdana menunjukkan perbaikan di sesi latihan bebas pertama dengan berada di posisi kedua di belakang rekan setimnya di Monster Energy Yamaha Maverick Vinales. Bagus di sesi latihan bebas 1, duo Yamaha malah melorot pada latihan bebas sesi kedua. Vinales mencatatkan waktu lebih lambat pada sesi latihan bebas kedua MotoGP Andalusia 2020. Vinales hanya mencatatkan waktu satu putaran 1 menit 38,107 detik di sirkuit Jerez Spanyol. Akibatnya, rider asal Spanyol itu harus puas menempati urutan kelima. Sementara Valentino Rossi yang pada sesi latihan bebas pertama mampu menempati posisi kedua melorot ke urutan 8. The Doctor membukukan waktu 1 menit 38,292 detik di sesi latihan bebas 2. Namun, jika digabungkan dua sesi latihan bebas, Vinales dan Rossi masih tetap berada di posisi 1 dan 2.
Adapun Takaki Nakagami, Johan Zarco, dan Paul Espargaro menciptakan kejutan dengan masing-masing menempati urutan pertama, kedua, dan ketiga pada sesi latihan bebas kedua. Ketiganya masing-masing mencatatkan waktu satu putaran 1 menit 37,715 detik, 1 menit 37,870 detik, dan 1 menit 37,889 detik. Namun, jika digabung dengan hasil sesi latihan bebas 1, baik Nakagami, Johan Zarco, maupun Espargaro belum menempati posisi 3 besar. Vinales yang menjadi pembalap tercepat dengan catatan waktu 1 menit 37,205 detik pada sesi latihan bebas 1 dan menjadi yang terbaik dalam hasil gabungan sesi latihan 1 dan sesi latihan 2. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe untuk mendapat informasi terbaru dari channel kami.